kok kayak megaloman. Enggak lah, ada lagi. Hidung lu kan trademark lu. Oh berarti dia tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi kayak ya udah deh. Jadi kayak sebenarnya kayak di shading ya. Iya gitu. Jadi kayak make up gitu. Ya, shading pas dilihat, oh iya juga ya. Cuman pas awal-awal aja aku masih kagetnya pas awal-awal doang. Karena bengkak. Karena bengkak itu. Tapi ini lumayan cepet kalau menurut aku ya. Maksudnya 3 bulan, 3 bulan udah. sudah bisa sebenarnya pas dia 2 mingguan apa 3 minggu gitu. Udah cakep sebenarnya bentuknya. Cuman aku karena belum terbiasa kali ya. Terus rasanya masih tinggi gitu bagian batang sininya kan masih tinggi tuh. Itu yang aku agak panik. Ini ntar gimana? Nah emang aku waktu ngeliat foto abis operasi, enggak kok bagus-bagus aja. Jadi iya di kepala ya. Orang Tompinya sendiri bilang gini, lu aja karena lu ngerasa orang yang ngelihat lu tuh normal-normal aja. Iya. Sampai aku pakai kamera kecil untuk ngecek di dalam. Dokternya kaget loh. 15 tahun gue praktek belum pernah ada pasien yang ngasih video sampai masuk ke dalam hidung sambil direkam, difoto. Kan masuk ke handphone tuh connect tuh. Iya. Dimasukin terus diliatin, ini normal nggak kondisinya? Ini begini, ini begini, ini begini gitu. Oh sampai kayak gitu. Dikirim. Normal itu katanya aman. Jadi aman. pemulihannya tuh gue di track yang bener gitu. Berarti kamu seorang Rina, kamu nggak against plastic surgery ya? Maksudnya you're open ya berarti ya? Kan ada orang yang kayak enggak, kepikiran nggak dari waktu kan ada orang dari zaman dulu udah kepikiran kayak gue mau melakukan ini gitu. Dulu nggak sama sekali nggak berarti ya? Oh ada, justru. Maksudnya sebelum 2014 itu? Oh kalau sebelum 2014 justru enggak, karena dulu tuh aku nggak ngerasa pesek. Aku juga lah. Dulu tuh aku tuh nggak ngerasa. Enggak, dulu kita mancung, tapi ke dalam. Cuman pipinya lebih maju kali ya. Sama. Jadi hidungnya kelihatan mundur. Dari zaman aku SMA, kuliah itu tuh aku nggak ada rasa. Jadi gue tuh nggak tahu aku tuh termasuk cantik atau jelek tuh itu dulu nggak ada kepikiran ke situ. Sempat SMA kan aku ada rekaman lagu lah gitu. Rekaman sempat ada album zaman SMA. Sempat ditawarin sama produsernya, Rin hidung lu dimancungin. Ngapain? Karena maksudnya ngapain tuh nggak ngerti struktur wajah, nggak ngerti yang bagus itu apa, golden rasionya gimana gitu. Dulu tuh nggak kepikiran ya. Jadi nggak kepikiran. Ngapain dioperasi? Nggak usah gitu. Mana takut lagi kan gitu. Cuman pas setelah 2014 kayaknya mulai apa gitu. Mulai ngerti kalau hidung gue tuh strukturnya begini ya. Gitu. Mulai pelajarin struktur muka, mulai make up. Gitu. Aku 2018 baru kepikiran. Oh 2018 baru kepikiran. Tadinya itu apa yang mendasari tiba-tiba kepikiran? Awalnya kan filler dulu. Oh jadi filler. Aku filler, jadi melalui filler benang dan ternyata kalau misalnya udah diulang-ulang, kalau di benang itu nggak bagus, jadinya nanti menimbulkan ada di dalam tuh kayak ada kan pasti ada lukanya, jadi jendol-jendol. Jadi kalau udah diulang-ulang terus tuh nggak bagus. Nah dari situ kayak, aduh berani nggak ya? Gitu. Oh sempat takut maksudnya? Takut banget. Jadi itu keputusan yang terutama hidung ya. Center gitu. Jadi kayak itu tuh keputusan yang bener-bener gila, pemikirannya panjang banget. Terus udah gitu aku kepikiran gini, kamu sama gak ya? Ini orang bakal ngomong apa ya? Netizen, kita kan gak pernah tahu ya. Kita gak ngapa-ngapain aja bisa, macem-macem diomongin gitu ya. Itu juga yang salah satu jadi, ntar dulu deh gitu. Iya kan makanya itu di situ aku bikin kayak semacam, bukan artikel atau apa ya, bikin semacam tulisan kan waktu aku launching hidung baru. Aku di situ tulis juga, jadi ini tuh menghadapi segala resiko sampai memikirkan resiko gimana perubahan persepsi orang sama aku, sama persepsi aku ke diri aku sendiri juga. Terbiasa dengan wajah itu aku bermain konyol, nanti kalau jadi bagus gimana ya, aku akan bersikap gimana. Aku aja tuh masih agak bingung sebenarnya untuk bersikap gitu, maksudnya untuk menempatkan dirinya, aduh gimana ya ntar dikira gimana nggak ya, ini gue masih lucu atau enggak gitu masih gitu. Cuman seiring waktu, mungkin sekitar 2 mingguan kemarin lah, mulai syuting lagi di TV, mulai terbiasa tuh. Makanya aku maunya 3 bulan full nggak mau ada di TV dulu. Prosesnya pelan-pelan. Iya. Tapi kamu termasuk kalau menurut aku ya, kamu berani gitu ya, lebih punya kekuatan ini gitu. Kalau menurut aku karena mungkin udah biasa kali ya, lebih maksudnya dengan your big names gitu. Cuman kalau kita track back ulang gitu, masa kecil kamu anaknya termasuk yang introvert gak sih sebenarnya? Bukan introvert ya, lebih ke insecure. Ada rasa itu setelah mulai menyadari
mulai tahu standar kecantikan, standar orang-orang sukses, standar perempuan-perempuan pintar yang enggak, mulai ada perbandingan-perbandingan, mulai sadar tuh ada perbandingan-perbandingan itu. Nah, mulai tuh ada kepikiran kalau dulu tuh enggak. Oh, justru pada saat kecil enggak? Enggak, waktu kecil tuh justru banci tampil kali ya. Oh. Anak kecil nangis kalau diajak naik panggung, kalau aku nangis pengen naik ke panggung. Oh, ekstrovert ya. Ya. Pas lebih dewasa jadi sebenarnya malah insecure. Malah jadi malah kayak tahu gitu mendingan aku nggak usah punya kesadaran ini gitu. Tapi apakah ini berpengaruh dari karena kan kamu ya kan kamu harus tampil, terus dilihat orang banyak, terus dengar kata orang gitu. Dari situ nggak sih sebenarnya? Mungkin karena kalau aku tampil itu sesuatu yang beda gitu. Misalnya kayak aku nyanyi kayak, aku nge-host kayak, ngelawak atau apa, ada sesuatu yang ditampilkan. Jadi itu hilang aja sama sekali gitu. Beda sama sekali sama di luar itu kan, begitu keluar tuh kayak copot topeng udah. Oh, jadi buat kamu lebih ke kamu sehari-hari ya?